Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang saya sarankan untuk Anda lakukan setelah menyiapkan Honor Magic 7 Lite Anda. Jadi hal pertama, jika Anda belum terhubung ke Wi-Fi, masuklah ke pengaturan. Dan dalam pengaturan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Jadi mari kita klik Wi-Fi, pastikan Wi-Fi diaktifkan, lalu pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan. Masukkan kata sandinya, lalu klik hubungkan. Sekarang Anda telah terhubung, jadi mari lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memperbarui perangkat lunak Anda. Jadi saya akan gulir ke bawah sepenuhnya dan masuk ke sistem dan pembaruan, lalu masuk ke pembaruan perangkat lunak, dan sekarang akan memeriksa pembaruan yang tersedia. Anda dapat melihat bahwa perangkat lunak saya mutakhir, tetapi jika perangkat lunak Anda belum, Anda dapat mengunduh dan memasang pembaruan di sini. Dan setelah itu, Anda akan diminta untuk memulai ulang ponsel Anda. Pembaruan akan diterapkan, dan Anda siap untuk menggunakannya. Sekarang mari kita kembali dan lanjut ke hal berikutnya yang saya sarankan untuk Anda lakukan. Jadi mari kita geser ke bawah dari bagian kiri atas layar kita. Anda bisa melihat sekarang sedang mempersiapkan pengaturan. Jadi setelah selesai dan kita mendapat notifikasi tentang penyelesaian pengaturan, kita akan melakukannya. Jadi sambil menunggu, mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu masuk dengan akun Google yang saya sarankan untuk Anda lakukan. Jika Anda belum melakukannya, karena tanpa itu Anda tidak akan bisa mengakses layanan Google seperti Google Play Store. Jadi Anda tidak akan bisa menginstal dan memperbarui aplikasi. Mari kita masuk ke bagian penggunaan akun di pengaturan, lalu jika Anda belum memiliki akun pribadi, klik tambah akun dan pilih Google. Sekarang kita akan segera masuk ke dalam. Pertama, mari kita masukkan email kita. Jika Anda tidak memiliki akun, baiklah, saat ini sedang diperbarui, saya yakin, jadi kita perlu menunggu saja. Atau mungkin mari kita coba lagi sekarang, mungkin akan tersedia. Oke, masih belum? Jadi selagi memperbarui, mari lanjutkan ke langkah berikutnya hingga diperbarui sepenuhnya. Jadi langkah selanjutnya yang saya sarankan adalah menghapus bloatware, karena ada cukup banyak aplikasi bloatware di ponsel ini yang saya sarankan untuk Anda hapus. Jadi yang pertama adalah RealShort. Saya tidak tahu itu apa. Coba tekan sentahan pada aplikasinya lalu hapus instalasinya. Tentu saja Anda bisa tetap menyimpannya, tapi kemungkinan besar Anda tidak menginginkannya, jadi jika tidak, Anda bisa menghapusnya. Jika Anda tidak ingin Amazon, Anda juga bisa menghapusnya. TikTok juga bisa dihapus, Booking.com juga, dan Facebook, tapi ini adalah layanan populer, jadi kemungkinan besar Anda akan menginstalnya lagi. Lalu mari kita masuk ke Top Apps, dan sekarang saya sarankan untuk menghapus semua yang tidak penting di sini. Jadi itu tergantung pada Anda apa yang menurut Anda tidak penting. Cukup tekan dan tahan, lalu klik hapus instalasi. Jadi saya akan menghapus semua itu, lalu mari kita lihat apakah di Tools ada bloatware. Sebenarnya tidak ada. Semua di sini terlihat baik-baik saja. Sekarang mari kita masuk ke Essentials. Ya, di sini juga ada hal-hal yang cukup penting, jadi saya rasa semua aplikasi yang saya hapus sudah benar. Saya akan memindahkan Amazon Shopping ke sini agar terlihat rapi. Ya, dan kita sudah menghapus semua yang tidak penting, jadi mari kita kembali ke pengaturan dan coba masuk sekarang. Jadi di pengaturan pilih penggunaan akun, lalu tambah akun, kemudian Google. Dan sekarang saya rasa kita seharusnya sudah bisa. Jadi jika Anda belum punya akun Google yang aktif, Anda bisa dengan mudah klik buat akun, dan segera buat sekarang juga, tapi saya sendiri sudah punya, jadi saya akan langsung masuk saja ke akun saya. Lalu saya akan memasukkan kata sandi ini di luar kamera untuk alasan privasi, dan sekarang saya akan segera klik tombol berikutnya untuk melanjutkan proses ini. Kemudian pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini.
Saya klik, saya yang akan menggunakan perangkat ini. Setuju dengan persyaratan layanan Google. Sekarang pilih apakah Anda ingin mencadangkan data perangkat, jadi saya akan memilihnya dan klik terima. Jika Anda bisa mematikan tombolnya, tapi saya akan membiarkannya tetap aktif karena saya tidak ingin data saya hilang, jadi saya akan terima saja di sini. Dan sekarang saya sudah masuk, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pergi ke Play Store dan memperbarui aplikasi kita. Saya akan klik mulai, lalu pilih apakah Anda ingin menggunakan kata sandi atau biometrik untuk memverifikasi pembelian Anda. Saya belum mengatur biometrik, jadi setelah kalian menginstruksikan kata sandi, tapi di langkah-langkah selanjutnya saya akan tunjukkan cara mengatur kunci layar, sidik jari, dan face unlock jika Anda juga menginginkannya. Jadi, mari kita klik gunakan kata sandi. Dan sekarang saya akan memasukkan kata sandi saya, lalu saya akan klik selesai, dan seperti yang Anda lihat, saya sudah masuk. Jadi saya akan klik profil saya di pojok kanan atas dan masuk ke aplikasi Endgame saya. Lalu pergi ke pembaruan dan cukup klik perbarui semua. Kita perlu memperbarui layanan ini karena beberapa aplikasi memerlukan pembaruan agar bisa berjalan. Dan bahkan jika tidak, tetap disarankan untuk memiliki perbaikan keamanan terbaru dan fitur-fitur terbaru. Jadi sambil menunggu, kita bisa melakukan hal lain. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Dan di pengaturan, masuk ke menu Biometric and kata sandi. Jadi jika kamu belum mengatur sidik jari, kunci layar, dan pengenalan wajah, saya akan tunjukkan caranya sekarang. Sekarang mari kita masuk ke kata sandi layar kunci dan kita bisa mengaturnya jika kamu belum punya. Jadi di sini saran pertama adalah mengatur PIN 6 digit. Di sini juga tertulis usahakan untuk tidak lupa PIN kamu karena tidak ada cara untuk memulihkannya jika kamu lupa. Sebenarnya ada caranya. Jika kamu ingat kata sandi akun Google kamu, maka kamu bisa memulihkannya dengan akun Google, tapi semua data kamu akan terhapus, jadi sangat tidak disarankan untuk lupa PIN kamu. Jadi saya akan klik ubah metode buka kunci, dan kamu juga bisa selain PIN 6 digit, mengaturnya menjadi PIN 4 digit, PIN khusus, pola, atau kata sandi. Saya bahkan memilih pola. Sekarang kamu bisa menggambarnya. Jadi kamu harus menghubungkan setidaknya 4 titik. Saya sarankan kamu menghubungkan lebih banyak titik agar bisa membuat pola yang lebih rumit. Meskipun begitu, saya akan klik gambar ulang dan mengaturnya ke sesuatu yang sederhana. Dan sekarang saya akan menggambar ulang sehingga saya dapat mengonfirmasinya, lalu klik selesai. Dan sekarang, Anda dapat mengatur sidik jari dengan mengeklik ID sidik jari. Jadi saya akan mengekliknya, lalu memasukkan kunci layar saya terlebih dahulu. Dan sidik jari cukup aman dan juga cukup cepat digunakan. Jadi saya akan klik sidik jari baru, lalu tambah sidik jari, lalu OK, dan sekarang saya akan menaruh jari saya pada sensor sidik jari ini. Kemungkinan besar Anda akan menggunakan ibu jari tangan dominan Anda, jadi saya akan menggunakan ibu jari kanan saya, dan cukup letakkan di sensor yang berada di bawah layar. Anda perlu mengetuk dan melepaskan beberapa kali. Juga ingat untuk menggerakkan jari Anda di antara setiap pemindaian agar seluruh area jari terscan. Ketika diminta untuk mendaftarkan bagian tepi, daftarkan juga bagian tepinya. Seperti itu. Yang terakhir. Oke, beberapa kali lagi. Dan sekarang Anda dapat mengklik OK. Kemudian Anda juga dapat mengatur pengenalan wajah. Jadi saya akan mengeklik batal dan melakukannya sendiri. Namun sebelum itu, Anda juga dapat menyesuaikan animasi sidik jari jika Anda mau. Jadi saya akan atur ke yang ini, lalu setujui. Kalau begitu, mari kita kembali dan masuk ke pengenalan wajah. Lalu masukkan kunci layar kita. Dan seperti yang Anda lihat, Anda hanya perlu mengeklik mulai.
Saya juga akan mengaktifkan Raise to Wake, jadi saya tidak perlu menekan apapun. Saya hanya perlu mengangkat ponsel saya dan ponsel akan melihat wajah saya lalu membukanya. Jadi sekarang Anda perlu memposisikan wajah Anda di dalam bingkai. Sekarang saya sudah selesai mengaturnya. Anda juga bisa mengaktifkan pengenalan wajah dengan masker bedah. Saya akan klik nanti. Dan Anda bisa lihat bahwa buka kunci layar, buka kunci wajah sudah terdaftar. Sekarang saya akan dengan cepat menunjukkan kepada Anda cara membuka kunci dengan ketiga metode tersebut. Jadi yang pertama adalah buka kunci layar. Ini cukup sederhana. Lalu dengan sensor sidik jari, Anda cukup mengetuk layar meskipun layar mati dan itu akan membukanya. Dan dengan wajah, Anda cukup mengangkat ponsel, melihat ke arahnya, dan itu akan membukanya. Dan sekarang Anda bisa menggeser ke atas untuk membukanya. Sekarang mari kita kembali ke Play Store kita. Mari kita lihat apakah semuanya sudah diperbarui. Belum, tapi kita bisa lanjut ke hal berikutnya yang ingin saya lakukan, yaitu menginstal aplikasi-aplikasi penting, karena Anda mungkin ingin menginstal sesuatu yang penting bagi Anda, sesuatu yang Anda gunakan setiap hari. Jadi saya akan mencari misalnya Firefox dan menginstal browser itu. Itu akan menjadi browser kedua saya. Lalu saya juga bisa menginstal sesuatu seperti WhatsApp. Jadi mari kita mencarinya juga. Jika Anda menggunakan Instagram atau mungkin Facebook, Anda juga dapat memasangnya, tetapi saya yakin Facebook sudah terpasang, jadi kita tidak perlu melakukannya. Lalu juga Netflix jika Anda menggunakannya. Jadi untuk memasang aplikasi, cari saja aplikasi tersebut, lalu klik pasang, cukup sederhana. Dan sekarang mari kita, karena hal itu dilakukan dengan benar, sekarang sedang dalam proses, saya akan menggeser ke bawah dari bagian kiri atas layar saya untuk mengklik selesaikan pengaturan Honor Magic 7 Lite Anda. Sekarang mari kita klik mulai. Dan jika Anda belum terhubung ke jaringan seluler, Anda bisa memasukkan kartu SIM sekarang. Jadi untuk melakukannya, Anda cukup meletakkan memasukkan pembuka baki kartu SIM atau jarum lain ke dalam lubang di bagian bawah yang ada di dalam bingkai itu, dan itu akan mendorong keluar baki SIM-nya. Setelah itu, Anda bisa menariknya keluar dan memasukkan kartu SIM. Lalu masukkan kembali seluruh baki beserta kartu SIM, dan ponsel akan terhubung ke jaringan seluler. Namun Anda juga bisa melewati langkah ini dan melakukannya nanti. Sekarang, ponsel akan menanyakan apakah Anda ingin menyalin data dari ponsel lama Anda. Jika Anda memilih jangan salin, maka Anda tidak akan bisa melakukan itu dengan metode Google bawaan di kemudian hari, tetapi Anda masih bisa menggunakan aplikasi Phone Clone yang sudah terpasang secara default di ponsel. Jadi di ponsel lama Anda juga perlu mengunduh aplikasi khusus untuk itu dan Anda akan bisa melakukannya. Jadi saya akan klik jangan salin dan jangan salin, tapi jika Anda ingin menyalin data Anda, saya sarankan cukup klik berikutnya dan ikuti petunjuk di layar. Lalu pilih browser default Anda. Jadi saya akan memilih Google Chrome, lalu menjadikannya sebagai default. Kemudian saya akan memilih Google sebagai mesin pencari default saya. Sekarang buat pola kunci. Dan sebenarnya saya udah punya sidik jari, jadi saya akan klik batal saja karena saya tidak membutuhkannya. Lalu, saya akan setuju untuk menggunakan biometrik guna memverifikasi pembelian Google Play saya. Kemudian saya akan klik lainnya, dan saya setuju untuk menggunakan Hey Google yang akan mengaktifkan Google Assistant tanpa menekan tombol apapun. Saya hanya perlu mengucapkan Hey Google dengan suara keras. Jadi saya akan setuju dengan itu, tapi Anda juga bisa melewatinya. Lalu saya akan klik saya setuju lagi. Dan jika Anda belum mengaturnya, jika Anda belum mengatur Google, hey Google sebelumnya di perangkat manapun, maka Anda tidak akan, Anda harus mengaturnya sekarang. Jadi, Anda harus mengucapkan 4 frasa dengan suara keras yang akan ditampilkan di layar, tapi saya sudah mengaturnya, jadi tidak meminta saya untuk melakukan itu.
Sekarang jika saya ingin mengakses asisten saya tanpa membuka kunci perangkat, saya akan lewati itu. Dan jika saya ingin menambahkan Google Pay, jadi jika Anda ingin bisa mengetuk dengan ponsel Anda untuk membayar atau membayar online dengan Google Pay, maka Anda bisa mengaturnya. Anda hanya perlu memindai kartu, jadi Anda bisa mengambil gambarnya dan detailnya akan otomatis ditransfer, atau Anda bisa memasukkan detailnya secara manual. Setelah itu, Anda akan mengonfirmasi dengan bank Anda melalui SMS atau panggilan telepon, dan kartu Anda akan ditambahkan ke Google Pay. Jadi saya akan lewati ini. Dan sekarang Anda juga bisa menyesuaikan beberapa pengaturan lagi. Saya akan klik tidak, terima kasih. Dan sekarang ini sudah selesai diatur. Jadi sekarang kita pergi ke pengaturan. Dan di pengaturan, mari kita masuk ke baterai. Dan sekarang saya sarankan Anda masuk ke pengaturan baterai lainnya dan pastikan bahwa Anda memiliki. Saya sarankan Anda melakukan itu. Aktifkan pengisian daya aman. Aktifkan kapasitas baterai pintar. Dan juga aktifkan pengisian pintar. Saya sarankan mengaktifkan itu karena dapat memperpanjang umur baterai Anda selama bertahun-tahun. Dan sekarang saya rasa, hal terakhir yang bisa kita lakukan, karena kita punya browser lain, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengganti browser default jika Anda menginginkannya. Jadi jika Anda ingin mengganti, masuklah ke pengaturan. Sekarang masuk ke aplikasi. Lalu masuk ke aplikasi default. Dan untuk mengubah browser default Anda, pilih browser, lalu pilih aplikasi yang ingin Anda jadikan default. Dan itulah semua hal yang saya sarankan untuk Anda lakukan pertama kali setelah menyiapkan Honor Magic 7 Lite Anda. Dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.